Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Rida Sofyana dengan nomor induk mahasiswa 1910209. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Ulil Albab kelas H yang diampu oleh Bapak dosen Bagja Agung Prabowo, SHMH, PhD. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah Ulul Albab. Apa sih Ulul Albab? Ulul Albab secara bahasa berasal dari dua kata, ulu dan al-albab. Ulu berarti yang mempunyai, dan al-albab berarti akal atau orang yang berakal. Ulul albab menghiasi waktu dengan dua cara, yaitu berfikir dan berzikir. Lalu apa sih berzikir itu? Berzikir itu mengingat Allah dalam situasi apapun, dalam posisi berdiri, duduk, maupun berbaring. Quran Surat Al-Imran ayat 191. Yang kedua, berfikir. Berfikir misalnya terkait tentang fenomena alam seperti pergantian malam dan siang serta penciptaan langit dan bumi. Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Dan terkait siklus kehidupan tumbuhan yang tumbuh karena air hujan dan akhirnya mati. Quran Surat Az-Zumar ayat 21. Kemudian, beberapa strategi setelah melakukan tadabbur atas keberagaman ayat, yaitu yang pertama meningkatkan integrasi dengan nilai-nilai Islam, yang kedua mengasah sensitivitas, yang ketiga memastikan relevansi, yang keempat mengembangkan imajinasi, dan yang terakhir menjaga independensi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, meningkatkan integrasi. Ulul albab menjaga integrasi antara berpikir dan berzikir, antara ilmu dan iman. Integrasi aspek zikir dan pikir ulul albab diikhtiarkan untuk diimplementasikan ke dalam 3 level islamisasi. Yang pertama, islamisasi diri yang ditujukan untuk menjadi manusia yang soleh, termasuk soleh sosial. Yang kedua, islamisasi institusi dengan menyuntikkan nilai ke dalam pengambilan keputusan dan desain proses bisnis. Dan yang terakhir, islamisasi ilmu yang sekarang lebih sering disebut dengan integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yang kedua adalah mengasuh sensitivitas. Berpikir membutuhkan sensitivitas. Quran Surat Yusuf ayat 105-106. Fenomena yang sama dapat memberikan beragam makna jika didekati dengan tingkat sensitivitas yang berbeda. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 bahwa membaca kritis dilakukan berulang dalam ayat 1 dan 3. Pembacaan ini pun tetap dibarengi dengan zikir, didasari dengan nama Allah dalam ayat 1 dan dengan tetap memuliakan Allah dalam ayat 3. Yang ketiga adalah memastikan relevansi. Kemampuan berpikir manusia belum mampu membuka tabir dan memahaminya dengan baik atau berpikir fungsional. Namun, bagi ulul albab semuanya dikembalikan pada kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya dengan tujuan dan tidak akan mungkin sia-sia. Quran Surat Al-Imran ayat 192. Selanjutnya yang keempat adalah mengembangkan imajinasi. Paduan aktivitas pikir dan zikir seharusnya menghasilkan imajinasi masyarakat dan umat Islam yang lebih maju. Quran Surat Al-Ahzab ayat 18 dan An-Nisa ayat 9. Untuk bergerak maju, kita perlu mempunyai imajinasi masa depan dan tidak terjebak dalam sikap reaktif yang menyita energi. Karenanya ulul albab harus mengikhtiarkan pikiran yang kritis, kreatif, dan kontemplatif untuk menguji, merenung, mempertanyakan, meneorisasi, mengkritik, dan mengimajinasi. Yang kelima, menjaga independensi. Ulul albab juga seharusnya terbiasa berpikir independen, tidak dilandasi kepentingan saat ini dan konteks kini. Landasan berpikirnya adalah nilai-nilai perennial atau abadi. Kita diminta mandiri dalam berpendapat. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Hanya akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya dalam Surat Al-An'am ayat 164. Dan diminta hati-hati dalam menilai. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Independensi ini menjadi sangat penting di era pasca kebenaran ketika emosi lebih mengemuka dibandingkan akal sehat. Yang terakhir, isu yang aktual dalam peristiwa hilangnya anak dari seorang gubernur Jawa Barat, yakni Ridwan Kamil. Pola berpikir yang bagus mampu mengembangkan sebuah teknologi untuk mencari orang yang hilang di dasar sungai, yaitu penemuan drone pemindai suhu tubuh atau thermal dan drone pendeteksi permukaan sungai atau kontur dasar sungai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.